Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asot Rusali. Saya adalah mahasiswa PPG Angkatan 2 tahun 2020. Jadi hari ini saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN dalam ujiannya yaitu membuat video pembelajaran. Nah, video ini saya laksanakan di sekolah tempat saya bertugas, di mana sekolah saya itu terletak di Desa Matabaho, Kecamatan Wawani Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara. SMP Negeri 1 Atap Wawani Barat ini terletak di daerah yang agak terpencil. Jumlah siswa di sekolah ini terdiri dari kelas 9 berjumlah hanya 6 orang, kelas 8 berjumlah 14 orang, dan kelas 7 berjumlah 12 orang. Mengapa demikian? Karena sekolah kami hanya ditopang oleh satu SD saja, dan lokasi sekolah kami itu berada hanya satu desa di lingkungan sekolah kami. Jadi seperti itu, karena sekolah kami berada di daerah yang terpencil, makanya jumlah siswanya sedikit. Dilihat dari namanya juga, sekolah saya itu beridentitas SMP Negeri 1 Atap 1 Wawani Barat. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya belajar. Siap. Saya lihat dari semua ya. Ya. Berarti alhamdulillah tidak ada yang sakit. Semua dalam kondisi sehat walafiat ya. Ya, seperti ini. Bagus ya tetap menggunakan masker. Tadi datang ke sekolah ini cuci tangan gitu sebelum masuk kelas. Ya. Oh, ya, bagus ya. Oke, baik. Jadi seperti kalian tahu, hari ini kita akan belajar IPS. Nah, minggu lalu kita sudah pelajari tentang perubahan sosial. Ya, baik kalian. Jadi minggu lalu kita sudah pelajari tentang perubahan sosial budaya. Nah, apa itu perubahan sosial budaya yang kita pelajari minggu lalu? Yaitu perubahan struktur dalam perubahan sosial budaya. Perubahan dalam masyarakat. Perubahan dalam Masyarakat. ya, jadi perubahan sosial budaya itu perubahan dalam masyarakat, baik itu kebiasaannya, baik itu budayanya, adat istiadatnya, cara hidupnya, kebiasaan yang mereka sering lakukan ya. Nah, jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang perubahan sosial budaya. Kita lanjutkan ke sambung materinya tentang dampak sisi kami. Oke, dampak globalisasi. Jadi kalian silakan saksikan di depan. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu ini. Globalisasi. Kemudian dampak positif dan dampak negatif dari globalisasi itu seperti apa? Ini sudah kita belajar hari ini ya. Ya, saya lanjutkan. Nah, ini. Tujuan kita belajar. Sudah ada gambaran di kepalanya? Kira-kira apa itu globalisasi sudah ada bayangan? Sudah ada guru. Sudah ada ya? Sedikit. Untuk menjelaskan, mari kita Saksikan video. akan semua menyaksikan dan perhatikan. Contoh dari dampak globalisasi budaya. Contoh dari dampak globalisasi budaya. Baik. Nah, coba pikirkan apa saja dampak yang bisa mengalaminya. Kini masyarakat lebih memilih brand dari luar negeri dibandingkan brand lokal. Padahal sebenarnya brand lokal
Oke. Jadi kita sudah menyaksikan tadi contoh atau sebagian contoh dari globalisasi dan dampaknya bagi kehidupan dan budaya bangsa Indonesia. Nah, sekarang tugas kalian yaitu masih di depan. Tugasnya terus kemudian kalian mengerjakan seperti kemarin, seperti biasa. Ya, kalian mengerjakan tugasnya, lembar kerjanya itu tulis gambar apa dan dampak positif atau dampak negatif dari gambar tersebut. Nah, silakan kalian kerja di buku pelajarannya itu materinya di halaman 116. Nah, silakan kerjakan. Semuanya sambil perhatikan. Jadi yang kalian lakukan pertama itu, langkah yang kalian lakukan pertama, amati gambarnya. Lihat baik-baik gambarnya. Setelah kalian amati gambarnya, kalian tentukan gambar itu apakah dia masuk dampak negatif atau dampak positif. Kalau dia masuk dampak negatif, kalian jelaskan kenapa dia masuk dampak negatif. Kalau dia masuk dampak positif, kalian jelaskan kenapa dia masuk dampak positif. Nah, kemudian kalian cari jawabannya atau materinya itu di buku pelajaran kalian. Setelah itu kalian perhatikan kembali semua gambarnya, apakah ada yang terlewat atau ada yang masih perlu dikoreksi. Setelah itu barulah kalian menyimpulkan semuanya dari gambar itu. Disimpulkan semua gambarnya. Dia presentasikan. Oke, siap? Oke, silahkan kerjakan. Sudah, sampai kelompok sudah? Sudah. Oke. Ini tadi kan sudah dicek kembali jawabannya? Sudah. Sudah dicek kembali? Sudah. Sudah yakin dengan jawabannya toh? Yakin. Oke, jadi sekarang tugasnya kalian itu kalian presentasikan hasil diskusi kalian. Jadi kalian bacakan hasil diskusi kalian terkait dari gambar LKPD yang kalian kerjakan tadi. Oke, mengerti? Mengerti. Oke, sekarang saya kasih kesempatan kepada kelompok 1. Kelompok 1, silakan selesaikan hasil diskusinya. Berdiri. Ya, ayo kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Nomor pertama, menunjukkan dampak negatif globalisasi karena terlihat setiap anak sibuk dengan. Gambar pertama menunjukkan dampak negatif globalisasi karena terlihat setiap anak sibuk dengan HP mereka masing-masing. Gambar kedua menunjukkan dampak negatif globalisasi pada gambar terlihat gaya hidup dan penampilan para pemuda mengikuti penampilan bangsa barat atau kebarat-baratan. Oke, sekarang itu tadi hasil presentasi dari kelompok 1. Saya beri kesempatan kepada kelompok lain apakah ada hal yang ingin ditanyakan dari hasil diskusi kelompok 1.
silakan kelompok dua. Apa yang ditanyakan? Pertanyaannya, Perhatikan pertanyaannya ya. jelaskan contoh dampak positif teknologi bagi kaum muda. Oke, jadi pertanyaannya kelompok satu. Bisa ulangi bola pertanyaannya? Bisa jelaskan? Pertanyaannya, jelaskan contoh dampak positif teknologi bagi kaum muda. Oke, pertanyaannya contoh dampak positif teknologi. Kemudian jelaskan kenapa itu masuk contoh dampak positif teknologi. Iya, silakan kelompok satu. Berdiri. Ayo, Samsul kelompok satu, Adres. Jawab saja, tidak apa-apa. Bukan benar salahnya sih mau dilihat. Jelas kalian jawab atau tidak. Bukan masalah benar salah di sini ya, bukan masalah benar salah. Jadi kalian mampu menjawab atau tidak itu saja. Coba ulangi kelompok dua. Pertanyaannya, jelaskan contoh dampak positif teknologi bagi kaum muda. Contoh dampak positif teknologi, dampak positifnya. Oke, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaannya, contohnya kita bisa kita dimudahkan untuk mendapatkan informasi. Kita dimudahkan untuk Mendapatkan informasi. jadi contoh dampak positifnya itu dari kelompok satu katanya kita dimudahkan untuk mendapatkan informasi. Bagaimana kelompok dua? Sudah bisa diterima? Sudah. Sudah bisa? Sudah. Oke, silakan dulu kelompok satu. Pertama dulu kelompok satu. Jadi tadi ya pertanyaannya kelompok dua. Contoh dampak positif globalisasi bagi kelompok muda dijawab oleh kelompok satu. Yaitu contohnya dampak positif teknologi yaitu kita dapat menemukan apa tadi memudahkan kita dengan mudah dapat memperoleh informasi dengan mudah. Oke, bagus sekali kelompok satu. Nah sekarang silakan kelompok dua selesaikan hasil diskusinya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Iya, silakan. Gambar ketiga menunjukkan dampak negatif dari globalisasi pada gambar terlihat gaya hidup boros dengan berbelanja secara berlebihan dan berpakaian kurang sopan. Gambar keempat menunjukkan dampak positif globalisasi di gambar terlihat kemajuan teknologi meningkatkan pekerjaan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi tadi hasil presentasi dari kelompok dua. Nah sekarang kembali saya silakan kepada kelompok lain. Apakah ada hal yang ingin ditanyakan oleh kepada kelompok dua? Siapa yang ingin bertanya kepada kelompok dua? Kelompok tiga. Oke, saya kelompok tiga. Apa pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan bertanya kepada kelompok 2. Pertanyaannya adalah mengapa kita bisa terkena dampak negatif globalisasi? Oke, bisa ulangi ya, saya perjelas. Jadi kelompok dua perhatikan pertanyaan dari kelompok tiga. Ya, pertanyaannya kenapa kita bisa terkena dampak negatif globalisasi? Saya mungkin kau jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Ya. Pertanyaannya, Mengapa kita bisa terkena dampak negatif globalisasi? Karena berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. karena itu dulu. Jadi pertanyaannya mengapa kita bisa terkena
terkena dampak negatif dari globalisasi? Jawabannya karena berkembangnya teknologi. Teknologi. Oke, silakan dulu. Bagaimana kelompok 3? Sudah bisa terima? Oke, sudah bisa terima ya. Jadi pertama untuk kelompok 2. Ini tadi pertanyaan dari kelompok 2. Perhatikan pertanyaan dari kelompok 2 dia tanyakan mengapa kita bisa terkena dampak globalisasi? Jawabannya dari kelompok 3 ya. Jawabannya dari kelompok 2 karena itu pengaruh dari perkembangan Teknologi. Oke, sekarang kelompok 2. Nah sekarang kesempatan untuk kelompok 3. Silakan presentasikan hasil presentasinya. Silakan Asmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Gambar keempat menunjukkan dampak positif globalisasi di gambar terlihat kemajuan teknologi meringankan pekerjaan petani. Gambar kelima menunjukkan dampak positif globalisasi karena adanya perkembangan teknologi kita bisa belajar dimanapun dan dapat memperoleh informasi dengan mudah. Oke, terutama untuk kelompok 3. Jadi tadi presentasi dari kelompok 3. Nah kembali saya persilakan kepada kelompok 1, kelompok 2. Ada hal yang ingin ditanyakan kepada kelompok 3. Kelompok 1 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan bertanya kepada kelompok 3. Pertanyaannya, kenapa remaja mudah terkena pengaruh negatif globalisasi? Jelas pertanyaannya kelompok 3? Ya. Jadi pertanyaannya kenapa remaja mudah terkena pengaruh negatif dari globalisasi? Itu pertanyaan dari kelompok 1 ya? Jelas? Sudah bisa dijawab? Oke, silakan dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh kelompok 1. Jawabannya adalah karena mereka mengikuti pergaulan bebas. Karena mereka Mengikuti pergaulan bebas. oke. Silakan. Bagaimana kelompok 3? Pertanyaannya tadi kenapa remaja yang mudah terkena pengaruh negatif ya? Ya, kenapa remaja mudah terkena pengaruh negatif globalisasi? Jawaban dari kelompok 3 yaitu karena mereka mengikuti pergaulan bebas. Bagaimana kelompok 1? Bisa diterima jawaban kelompok 3? Bisa. Oke, tepuk tangan kelompok 3. Bagus sekali semua ya. Oke, perhatikan. Oke, perhatikan. Saya bilang ya, jadi tadi hasil diskusi kalian. Saya akan jelaskan sedikit materi tentang globalisasi ini. Ya. Jadi yang perlu kita ketahui pertama, globalisasi itu berasal dari kata apa? Ya, globalisasi berasal dari kata apa? Global. Ya, global. Apa artinya global? Teknologi. Ya, itu lagi. Apa artinya global? Pernah dengar kata global toh? Pernah? Pernah. Pernah dengar kata global toh? Nah, sekarang apa artinya global itu? Global itu sama dengan orang biasa sebutnya global, secara global. Secara global, itu secara keseluruhan. Bagus sekali. Balas ya? Tentang balas dulu. Keseluruhan. Jadi global artinya keseluruhan. Nah, sekarang globalisasi apa artinya? Globalisasi secara keseluruhan. Tadi kan global secara keseluruhan. Toh? Sekarang globalisasi apa? Globalisasi itu punya global ditambah akhiran ya, globalisasi. Jadi globalisasi global secara keseluruhan
kalau globalisasi berarti kondisi masyarakat di mana mereka secara keseluruhan tidak ada lagi batas-batasnya. Jadi tidak ada batas maksudnya di sini antara batas dunia negara lain dengan negara kita. Belahan dunia daerah lain dengan belahan dunia kita di sini. Tidak ada batas-batas, itu globalisasi. Nah, globalisasi di sini yang sering kita lihat tanpa kita sadar ya. Contohnya gaya berpakaian. Sebagian besar pasti kalian terutama kalian para remaja pasti akan mudah mengikuti tren-tren barat. Rambut dipirang, ya. Rambutnya sekarang kan rambutnya semua hitam. Hitam semua kalau Indonesia. Yang pirang itu kan luas, tapi kita mengikuti mereka. Sekarang kan kita mengikuti, kita mau jual pirang rambutnya, mau jual kuning rambutnya. Salah satu itulah pengaruh globalisasi pada kita. Itu ada istilah westernisasi atau gaya kebarat-baratan. Ya. Dan terkait diskusinya kalian tadi, mengenai kelompok guru, namanya tadi apa kelompok guru? Jelaskan contoh dampak positif teknologi bagi kaum pemuda. Ya, contoh dampak positif globalisasi bagi kaum pemuda. Sudah dijawab semua kelompok? Tidak. Jawabannya dapat memperoleh informasi dengan mudah. Oke, sudah bagus jawabannya Pak. Sudah bagus. Saya perlu tambahkan sedikit lagi. Jadi contoh dampak positif globalisasi bagi kaum pemuda yang pertama, dampak positif yang pertama itu adanya teknologi. Ya, teknologi memudahkan kaum pemuda untuk mendapatkan informasi yang mudah dengan cara apa? Kalau informasi yang cara apa? Bukan internet ya, googling, istilahnya googling. Iya. Jadi apapun yang kalian cari itu ada di situ. Apapun yang kalian cari ada di situ. Jadi salah satu contoh dampak positif. Ya. Jadi jawabannya kelompok satu tadi sudah benar ya, sudah betul. Hanya perlu saya tambahkan sedikit yang saya tambahkan. Jadi teknologi itu mempengaruhi kaum pemuda dengan cara kaum pemuda kalian yang misalnya belajar bisa menemukan informasi dengan mudah. Jadi kalau tugasnya di sekolah bisa dicari jawabannya di internet. Mudah mencari jawabannya di internet. Nah, tadi setelah pertanyaan kelompok 2 itu pertanyaan kelompok 3 lagi ya. Apa yang pertanyaan kelompok 3? Mengapa kita bisa terkena dampak globalisasi? Jawaban dari kelompok 2 tadi karena berkembangnya pengetahuan dan teknologi. Karena berkembangnya pengetahuan dan teknologi. Sudah benar juga ya jawaban dari kelompok 2. Jadi saya perlu tambahkan sedikit saja lagi. Kenapa kita bisa terkena globalisasi? Yang pertama, kenapa kita terkena globalisasi? Karena kita cenderung ya kaget dengan ya perkembangan teknologi. Jadi kita kaget, kita kaget. Saya lihat kalian juga ini ada yang beberapa sebagian yang terkena dampak negatif. Misalnya bermain game. Misalnya bermain game. Game apa? Game online tuh. Ya, salah satu dampak negatifnya itu. Game itu ada karena perkembangan teknologi. Ya dulu waktu masanya saya, game itu cuma sebatas PS, apa PS? Di TV, pada stick. Belum masuk itu dulu. Tahu tak? PlayStation. Jadi dulu waktu saya SD itu PS1. Begitu saya SMP PS2. PlayStation. Kalian tahu apa PS toh? PC PS dulu, PC PS. Gitu toh? Kan disewa toh? Ya? Iya, pakai TV. Kan disewa. Iya, kan disewa toh? Tapi kalian cuma tahu aja. PS. Apa kerjanya PS? PlayStation. Nah itu juga teknologi ya? Jadi perkembangan teknologi itu yang paling mudah terkena dampak negatifnya anak-anak atau remaja. Karena mereka tidak bisa mengkondisikan yang mana yang baik, yang mana yang tidak baik. Jadi itu tadi ya, jawabannya dari kelompok 2 sudah bagus.
di mana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu berpengaruh negatif karena contohnya itu game yang sekarang semakin berkembang ya, otomatis game akan mengganggu pendidikan kalian. Jadi tadi satu pertanyaan lagi dari kelompok satu. Iya. Pertanyaan dari kelompok satu ke kelompok tiga. Apa pertanyaan tadi? Kenapa remaja muda terkena pengaruh negatif globalisasi? Kenapa remaja muda terkena pengaruh negatif globalisasi? Jawabannya tadi apa kelompok? Mereka mengikuti aturan bebas. Ya, jawabannya kelompok tiga sudah benar juga. Karena mereka mengikuti aturan bebas. Hampir sama tadi pertanyaannya toh? Hampir sama. Itu dampak negatif, ini juga dampak negatif. Ya. Tapi jawabannya berbeda. Pertanyaannya hampir sama, tapi jawabannya berbeda. Kalau jawabannya kelompok dua, karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jawabannya kelompok tiga, karena mereka mengikuti pergaulan bebas. Sama-sama benar. Jadi teknologi dia bisa mengakibatkan dampak negatif. Pergaulan bebas juga dapat mengakibatkan dampak negatif. Contohnya ya seperti anak Islam, laki-laki pegangan dengan full kelima. Pernah lihat toh? Pernah. Kamu juga seperti itu di suatu. Pernah lihat toh? Pernah. Baiklah, itulah apa? Pergaulan bebas, narkoba. Toh? Selain narkoba, apa biasa yang terkenal di kalangan pelajar yang bikin mabuk? Bukan. Land Fox. Land Fox. Itu salah satu pergaulan bebas di kalangan remaja, yaitu Land Fox. Jadi ya, hati-hati. Tidak semua yang kalian pikir itu keren itu bagus. Oke, kalau sobat sekalian berpikir silakan. Tapi kalau sudah lebih dari itu, artinya dia memiliki dampak negatif, pengaruhnya itu hal-hal yang bisa mengakibatkan tubuh kalian itu bergerak sama tubuh kalian. Misalnya itu Land Fox itu kan mengenai saraf. Kalau mabuk itu orang kan sudah sadar kenapa kan sarafnya terganggu. Dan lama-lama dia akan sulit untuk belajar, tidak fokus, tidak bisa berpikir. Jadi dia dampak negatif dari globalisasi. Oke. Saya kira semua sudah bagus ya mengenai dampak globalisasi ini. Nah, sekarang kita hanya perlu simpulkan saja. Kita hanya perlu simpulkan. Kira-kira dampak globalisasi ini dia hanya tergolong dari Dampak positif dan dampak negatif. ya dampak positif dan dampak negatif. Jadi dampak positif dan dampak negatif. Jadi cuma ada dua itu saja yang perlu kalian tahu sebenarnya. Kesimpulan dari dampak globalisasi ini. Cuma kalian perlu bedakan yang positif itu yang seperti apa, yang negatif itu yang seperti apa. Yang positif yang baik, kalau Ya. yang negatif yang buruk. Ya, positif yang baik dan negatif ya. Oke, Ustaz. Jadi begini, jangan kan dulu lah, jangan dulu. Soal teknologi, teknologi itu bisa berakibat positif, bisa berakibat negatif. Tergantung dari bagaimana cara kita menggunakannya. Dia akan berdampak positif kalau kita gunakan untuk memperoleh informasi tadi, kan? Apa jawabannya perlu kali ya? Memperoleh informasi, memudahkan kita untuk mendapatkan informasi itu dampak positif teknologi. Tapi dampak negatifnya jawabannya yang kedua tadi ya, teknologi bisa disalahgunakan seperti bermain game, ya nonton film yang bukan untuk kalian, ngerti? Iya. Film dewasa lah, atau belum saatnya untuk kalian. Jadi itu hati-hati. Jadi ada pengaruh positif, ada pengaruh negatif. Teknologi itu begitu. Salah satu contohnya saja ya, contohnya saja. Jadi itu yang perlu kita paham cuma positifnya seperti apa, negatifnya seperti apa. Positif tadi ya baik-baik, negatifnya buruk-buruk. Jadi itu. Semua jelas kok? Jelas. Oke. Jadi hari ini setelah kalian berdiskusi, jadi kalian akan mengerjakan kembali tugas. Jadi tugas kalian ini tugas individu. Jumlah soalnya 4 nomor, 6 nomor, 4 pilihan ganda, 2 esai. Ya, jadi tugas individu.
Cukupkan dulu nih. Cukupkan dulu. Oke baik, jadi setelah kalian berdiskusi dan presentase yang kita sudah lakukan tentang jawab pembelajaran hari ini, saya akan melihat sejauh mana pengetahuan kalian terhadap materi ini. Materi dampak globalisasi. Nah untuk itu kalian akan mengerjakan tugas ini. Jadi kalian akan mengerjakan tugas itu. Jadi kalian kerjakan tugas itu waktunya cuma berapa ya? 5 menit saja bisa. Jadi hari ini juga selesai ini baru kumpul ya? Oke, silakan dikerjakan. Kasih dikasih satu. Silakan dikerjakan. Ya oke, bertanya dulu sini. Jadi baiklah, itu tadi hasil belajar kita kalau sudah berdiskusi tentang dampak negatif dan dampak positif. Globalisasi. Kalian sudah tahu apa itu globalisasi secara keseluruhan tanpa batas-batas lagi. Dunia luas sama dunia kita itu seakan-akan tanpa batas. Kalian belum pernah pergi ke Eropa, tapi kalian bisa lihat Eropa seperti apa. Oh, ini dia istilah globalisasi tanpa batas lagi. Nah, kalian sudah pelajari dampak positif dan dampak negatif. Yang mana dampak positif yang seperti apa, dampak negatif dari globalisasi. Kalau kalian sudah mengerjakan, sudah lakukan tanya jawab. Jadi kesimpulan hari ini, saya harap kalian tetap mengingat materi hari ini dan jangan lupa untuk tetap belajar di rumah. Jadi hari ini pelajarannya tentang dampak globalisasi. Selanjutnya kalian akan mempelajari tentang, kita akan masuk ke materi tentang upaya menghadapi globalisasi. Bagaimana cara kita menghadapi globalisasi? Jadi dia kita sudah tahu pengertiannya, kita sudah tahu dampaknya, dan nanti kita akan mempelajari bagaimana cara kita menghadapinya. Jadi apa globalisasi, dampaknya seperti apa, dan bagaimana cara kita menghadapinya. Oke, jadi hari ini sampai di sini. Ada pertanyaan? Jelas semuanya ya? Jelas. Jadi baik, hari ini sampai di sini. Jangan lupa saya ingatkan kembali, jaga kesehatan. Ya. Kita masih dalam situasi pandemi, jadi kalian jangan berkeliaran kalau tidak ada hal yang penting. Gak usah keluar rumah lah. Ya. Gak usah dulu berkerumun, gak usah dulu pergi di tempat-tempat keramaian. Jangan lupa kalau keluar kita menggunakan masker. Jadi pesannya jangan lupa selalu rajin cuci tangan. Iya, baik. Jadi saya kira jelas semua. Jangan lupa juga di rumah diulangi pelajarannya dan dipelajari materi yang akan datang. Iya. Jadi hari ini sampai di sini. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Siap. 1, 2, 3. Terima kasih. 4.